Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam. Selamat siang. Ya, Menurut Buya, seperti apa sekarang situasi kondisi politik saat ini Buya? ya, dengan adanya pendaftaran paslon 01, 02, 03 jadi ramai nih. Mantap. Nah, di situ kita harus ikut ambil bagian Mantap. pendidikan politik di Indonesia. Menentukan pemimpin itu menentukan juga nasib bangsa 5 tahun ke depan. Betul. Jangan salah pilih. Kalau kita salah pilih, kita salah arah, salah kaprah. Terus gimana nih? 01, 02, 03 ini kan lagi ramai ini. Pendapat Buya itu gimana nih? Kalau pendapat Buya sekarang ini masyarakat kan sudah melihat. Kalau 01 perubahan, Ah, 02 keberlanjutan, dan 03 sama gitu ya. Sedangkan milenial, mak kepingin ada perubahan. Ya. Kelihatannya ya dari analisis apa yang Buya temukan di lapangan di beberapa daerah gitu kan. Kelihatannya perhatian masyarakat mulai kepingin ada perubahan gitu. Ya. Pertama perubahan ekonomi, keadilan dan sosial masyarakat gitu. Begitu, saudaraku. Terus dalam keadaan sekarang ini apa sih yang harus dibuat kaum milenial, terus kaum yang menengah sampai ke atas itu seperti apa? Jangan sampai nanti salah pilih, salah 5 tahun ke depan. Ya, bagus. Itu pertanyaan yang bagus. Itu pentingnya nanti acara mulai hari ini ada debat capres dan cawapres gitu kan. Nah, lihat di program. Nah, beberapa kita sudah bisa intip tuh. Contoh 02 akan makan, berikan makan siang kepada mama dan anak-anak gitu. Itu 450 triliun. Nah, bagaimana kalau budget sebesar itu untuk bangun anak muda, bangun UMKM, ya, ekonomi kerakyatan gitu kan? Itu seluruh provinsi bisa menikmati itu program kalau seandainya ke situ. Jangan dikasih ikan, kasih kaila. Kedua, IKN. Itu ibu kota Nusantara ya, 456 T. Nah, kenapa nggak diberikan aja ke seluruh kota provinsi? Hanya 38 provinsi, perbarui itu kota seluruh Indonesia akan lebih bermanfaat. Ya kan, kasih 3 T aja bangun kota udah luar biasa itu. 3 T lagi masing-masing untuk para pengusaha kecil. Lebih baik modal itu dikonsentrasikan ke sana ketimbang itu. Nah, makanya mungkin IKN itu untuk 01 tidak dilanjutkan program itu menurut feeling dia gitu. Nah, itu para milenial, ibu-ibu senang dengan program 01. Tapi yang namanya politik, kalau tidak curang ya menang 02, tapi kalau benar pasti 01 benar gitu, Mbak Richard. Terus jadi apa yang harus dilakukan untuk memilih atau menentukan? Ya, kita lihat mana program yang kira-kira realistis, yang kira-kira masuk akal gitu kan. Kita jangan menjanjikan lagi berkali-kali ketika masalah politik muncul, baik pileg atau pilpres, ada janji politik. Nah, tidak terabaikan bagaimana? Kan bohong namanya kan. Nah, kita pilih-pilih lah. Sekarang mulai harus selektif kita menilai gitu. Terus gini Buya, pesan dan kesan Buya selama nanti pesta politik yang ada nanti di Indonesia ini Buya. Ya. Jadi kalau kita lihat, justru saatnya sekarang lah kita harus membuka pemikiran, hati bahwa menentukan pemimpin itu juga penting. Kalau kita salah pilih ya jadi salah kaprah tadi kan. Nah, kalau kita nggak bisa jadi pemimpin ya memilih pemimpin, begitu. Kalau menurut Buya, Ya, siapa yang tepat? kalau yang tepat ya bukan karena Buya ketua umum relawan beliau ya. Ya nggak ada pilihan lain. We have no choice. We should be choice 01. Yes. Oke. Ada yang lebih baik begitu saudaraku ya. Terus apa mau kerinduan Buya untuk Indonesia ke depan? Nah, Buya kepingin anak muda itu maju seperti di Jepang gitu. Negara kita ini SDM-nya luar biasa gitu. Bagaimana menggali sumber itu
dengan kepemimpinan yang sangat demokratis gitu kan. Masukan kita dari ormas, apalagi kita ketua umum beberapa ormas nasional ya. Penting untuk membangun NKRI lebih baik dari sebelumnya adalah dengan ya tuntunan kita juga, kita yang tahu kebutuhan masyarakat, anak muda atau milenial, dan kebutuhan wanita Indonesia gitu. Nah, kita bikin program ya, kita sampaikan kepada pemerintah yang baru nanti bahwa Indonesia mau maju ya harus begini, jangan kalah kita dengan negara tetangga, itu negara besar kita ini gitu. Ya, setelah kepemimpinan 10 tahun itu, apanya sih yang harus dikembangkan lagi untuk paslon 1, 2, dan 3 ini ketika terpilih, Buya? Kalau bisa perhatian kita ke ekonomi mikro, jangan makro. Nah sekarang ini pinjaman hampir 9.000 triliun itu lebih kepada cenderung membangun ekonomi makro untuk kalang ke atas, tidak nikmati kalang ke bawah. Nah ini harus direktif dari pemimpin yang akan datang, jangan membangun infrastruktur. Oke, thank you. Oke, terima kasih Buya. Tuhan selalu memberkahi. Tuhan selalu memberkati ya. Amin. Selamat. Assalamualaikum dan selamat siang Buya. Waalaikumsalam. Semangat Buya. Mas, semangat pagi. Wah, merdeka, merdeka, merdeka.